Kamu pernah ketemu nggak sama seseorang, baik itu di dalam mimpi ataupun di dunia nyata, tapi seolah-olah si orang itu sebetulnya sedang membawa pesan yang sangat penting untuk kita, tapi bukan di ranah logika, tapi membawa pesan untuk jiwa kita. Aku Sore, istri kamu dari masa depan. Hari ini aku pengen nge-review film yang baru aja aku tonton, namanya Sore. Film ini kayaknya masih happening ya di bioskop-bioskop, tapi bukan bioskop kesayangan Anda ya. Emang Anda sayang sama bioskop? Yang aku mau bahas di sini atau yang aku mau review di sini bukan tentang si sinopsis filmnya, tokoh-tokohnya, sinematografinya, atau plot twist-nya. Aku juga nggak akan spoiler tentang filmnya. Yang akan kita bahas di sini adalah sisi lain dari film tersebut. Aku akan masuk lebih dalam ke ruang-ruang sunyi, masuk ke dalam sisi simbolis makna psikologis dari istri masa depan, tentang mimpi-mimpi yang begitu nyata, yang kita biasa sebut namanya vivid dream, tentang bagaimana hubungan jiwa itu bisa merubah ke kehidupan paralel yang menjadikan kita menjadi versi yang lebih baik. Nanti kita akan bahas satu-satu, jadi kalian harus tonton sampai akhir biar kalian tahu nih maknanya apa sih dari sudut pandang spiritual dan psikologis berdasarkan apa yang aku lihat, apa yang aku tonton. Yang pertama, yang pengen aku bahas dulu nih dari mulai posternya ya. Kita lihat ada tangga melingkar, fotonya itu hanya ada mereka berdua, Sore dan pasangannya si Jonathan. Bentuknya itu tangga melingkar yang disebut adalah deret Fibonacci. Kita tahu ya, deret Fibonacci itu melambangkan takdir yang tidak acak. Artinya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Alam semesta ini sudah mengatur nih skenario hidup agar karakter pria, si Dion itu tuh belajar mencintai dan menerima dirinya sendiri. Kisah percintaan yang ada di dalam film ini itu bukan cinta pada pandangan pertama ya, tapi cinta sejati sebagai panggilan untuk naik level ke kesadaran jiwa. Pertemuan soulmate atau twin flame sering dianggap sebagai titik balik dalam spiral kehidupan. Artinya banyak disebut sebagai momen Fibonacci. Di poster itu sebetulnya pengen menceritakan bahwa kalau kamu terus berada di siklus luka yang sama atau ada sesuatu yang aku biasa sebut adalah kurikulum alam semesta itu belum terpenuhi. Makanya akan terulang terus sampai kita benar-benar sadar. Oke, berikutnya yang pengen aku bahas di sini adalah mengenai Aurora. Nah, di film ini kan effort banget datang ke Kroasia pengen ketemu si Aurora ini. Kenapa sampai sebegitunya datang untuk pengen ketemu Aurora? Jadi ada beberapa makna psikologis dan spiritualitas. Ya, pertama, Aurora itu bisa jadi disebut adalah simbol kesadaran jiwa. Dalam tradisi spiritual, aurora atau fajar utama itu biasanya disimbolkan sebagai kesadaran baru, pencerahan, atau transisi dari gelap menuju cahaya. Dalam konteks ini, si perempuan itu adalah sebagai simbol auroranya si laki-laki itu yang datang memberikan sebuah pencerahan untuk menuju ke kesadaran yang lebih selaras. Jadi dia itu datang tidak hanya untuk memberi cinta, tapi dia hadir untuk memberikan pencerahan dan kesadaran pada si laki-laki itu, baik itu secara emosional maupun secara spiritual. Di psikologi analisisnya proses ini disebut individuasi, yaitu proses ketika seorang individu atau jiwa melihat bayangannya sendiri, kemudian menjadikan dirinya menjadi versi yang lebih utuh. Jadi prosesnya gini, aurora itu kan timbul ketika pada saat energi atmosfer dari luar itu atau matahari itu bertemu dengan medan magnet bumi, makanya muncul sebuah aurora itu kan. Ini bisa diibaratkan sebagai jiwa luar, spirit guide atau higher self bertemu dengan si tokoh pria itu atau yang disebut bumi batin, menciptakan sebuah getaran kesadaran yang terlihat dalam bentuk dialog dan konflik batin. Nah, aurora muncul kan tidak permanen ya, dia datang hanya beberapa saat, sama seperti perempuan itu yang datang hanya beberapa saat. Ya, ini sebetulnya sejalan dengan konsep namanya Satori. Satori ini bukan nama seseorang ya, tapi ini adalah konsep Zen. Jadi momen sadar yang tiba-tiba bisa mengubah seluruh arah hidup. Selanjutnya, aurora bisa disimbolkan sebagai hubungan yang sakral. Jadi hubungan yang sehat dan menyembuhkan itu
dianalogikan seperti aurora, yaitu indah, langka, dan hanya muncul ketika dua energi bertemu di frekuensi yang tepat. Di dalam film ini, hubungan antara si pria dan si wanita dari masa depan ini bukan hanya hubungan romansa yang seperti biasa, tapi penyembuhan luka batin dengan cinta tanpa syarat. Aurora melambangkan hubungan yang tidak datang setiap hari, tapi ketika ia datang menyentuh inti jiwa. Sedikit aku akan membahas tentang dunia paralel atau parallel universe ya. Di dialog itu ada istilah-istilah tentang parallel universe. Realitas spiritual dan fisika kuantum, sebetulnya diri kita yang lebih sadar itu sebetulnya sudah ditentukan di dimensi lain. Jadi semua versi yang ada di dalam diri kita, baik itu versi yang belum awake dan setelah awake, itu sudah ada di dunia paralel. Dan kita akan mengaksesnya di keputusan kita hari ini. Jadi tokoh perempuan itu bisa disebut sebagai manifestasi alam semesta atau wakil semesta yang datang untuk menyadarkan kepada diri kita, dalam konteks ini adalah si laki-laki itu menjadi versi diri kita nih di dunia paralel yang versi yang lebih awake gitu, yang sudah tersadarkan, dan untuk bisa masuk ke kesadaran yang lebih selaras dengan alam semesta. Satu lagi yang pengen aku bahas adalah vivid dream. Beberapa adegan di film itu terasa seperti mimpi yang sangat nyata. Atmosfernya lembut, transisinya halus, adalah contoh vivid dream. Mimpi yang seolah-olah nyata, kayak kita benar-benar mengalaminya. Kalau aku kan juga sering mengalami vivid dream itu ya. Biasanya sensasi-sensasi yang ada di vivid dream itu kita masih bisa merasakannya 1 minggu ke depan. Karena memang kayak apa yang kita rasakan di mimpi itu kayak real banget, nyata banget, bahkan kita juga nggak bisa membedakan itu mimpi atau realitas kayak gitu, karena mimpi itu begitu nyata. Dalam kasus ini, si pria ini adalah mengalami vivid dream yang merupakan panggilan jiwa untuk sembuh dari luka masa kecil dan mulai mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Dalam spiritualitas, mimpi itu bisa disebut sebagai pengalaman lintas dimensi. Biasanya ini bisa juga diartikan sebagai komunikasi dengan higher self. Terus kadang-kadang kan kita juga tahu ya bahwa biasanya orang-orang dapat wangsit atau dapat ilham atau dapat insight itu kan dari mimpi ya. Mimpi yang ya vivid dream ini. Jadi bentuknya adalah proyeksi energi masa depan yang hadir untuk mengubah si tokoh pria ini.